Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran info si Bitcoin ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan, kemarin itu udah saya update untuk si Bitcoin, dan saya prefer untuk melakukan short untuk scalping tipis pada pergerakan Bitcoin. Dan jadi langsung aja ke inti videonya ya. Ini untuk si USDT dominance dulu secara time frame 1. Jadi ini kita bisa lihat lebih clear, lebih detail lagi ya teman-teman sekalian. Terakhir kali saya sudah sampaikan dia ketika mengalami pemantulan ya, penguatan dari box warna kuning bawah ini, area kisaran 6,08, 6,12%. Kemudian next area kan pasti potensinya di box warna merah ini. Kemudian dia ngetes ke reject ya, retest lagi di EMA 34 dan 55 garis warna biru dan merah ini ya. Kemudian mantul lagi, ke reject lagi, ngetes lagi. Kemudian dia going up lagi ke next target, yaitu di box warna orange atas ini. So kita bisa ya, sekarang kita bisa perhatikan ya, di sini terakhir kali dia udah visit dan kena rejection ya di box warna oranye ini. Jadi memang kurang lebih itu adalah highest terakhirnya dia sebelum melanjutkan penurunannya terakhir. Jadi memang kita bisa lihat di situ masih adanya tekanan yang cukup signifikan pada pergerakan USDT dominance secara time frame hourly, khususnya 1 jam. Kemudian dia bahkan sempat terbreakdown dari EMA 34 dan 55 ya, time frame 1 jamnya. Cuman ya, ketika dia koreksi ini, dia ngetes ke area lowest terakhirnya dia nih, di area sini nih. Nah, di sini yang saya tandain dengan warna ungu ini ya. Kita bisa lihat terakhir kali dia ngetes ke kisaran area sini mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian dia ngetes lagi di area yang sama, kemudian dia melanjutkan penguatan yang lumayan signifikan, dan dia sekarang ini posisinya sudah ngetes lagi di box warna orange atas ini dan kena reject kembali. So kalau misalkan let's say dilihat ya dari pemantulannya yang terakhir di sini, pemantulan yang terakhir dengan waktu dia koreksi ini, cenderung kita bisa perhatikan ini koreksinya secara bertahap. Masih ada kemungkinan ya, ini masih ada kemungkinan ya. Dari sekarang kan dia area testing di EMA 55, 34 gitu ya, di box warna merah ini di sekitar 6,3%-an. Masih adanya chance ya, atau kemungkinan untuk dia mengalami pemantulan dari area sini, kemudian dia testing lagi di box orange ini di kisaran 6,4 sampai 6,45%. Jadi kalau misalkan hal seperti ini terjadi, maka Bitcoin akan kembali tertekan, maybe mungkin ke kisaran 22.600, 22.700 dolar, sekitar range area situlah. Ya, jadi memang ini adalah hal dan area yang benar-benar perlu diperhatikan. Tapi kalau misalkan dari area sini dia mampu malah breakdown, lossor ya, dia bakalan testing kembali di lowest area terakhirnya dia mengalami kenaikan yang signifikan di sekitaran 6,2%-an, sekitar range area situ. Nah, kemudian kalau misalkan yang nanyain, oke, kalau misalkan dia ngetes ke kisaran 6,4% ini, box orange ini mampu jebol, next target kisaran berapa, bro? Di sini, di box warna hijau, ini di sekitar 6,6%-an. Ya, sebelumnya jadi resisten and then support dari pergerakan si USDT dominance sebelumnya. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa next area resisten dan juga support terdekat pada USDT dominance. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi so far dia setelah ke reject ya dari box warna hijau ini, kita bisa lihat belum mampu close di atasnya ya, close candle di atas ini belum mampu, kena reject lagi. Cuman penurunannya itu candlenya secara bertahap dan pelan-pelan kayak dicicil. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan penguatan terakhirnya aja ya, ini satu candle dibalas dengan 1, 2, 3, 4, 5 candle merah, dan sekarang ini posisinya ya lagi tersideways aja lah kurang lebih gitu ya, udah mulai mengalami pelemahan momentum dari si sellernya. So kalau misalkan secara daily dia close candlenya yang ngebuat seperti hammer ya, bullish hammer pattern seperti sebelumnya, adanya kemungkinan untuk Bitcoin koreksinya sudah selesai, kemudian dia bisa melanjutkan penguatannya, at least akan testing dulu di box hijau. Kalau box hijau mampu di break, baru next target di sekitar 25.000 sampai 25.500 dolar ya. Jadi palingan itu dulu aja secara daily time frame. Tapi kalau misalkan dari area sini dia malah breakdown gitu ya, kita bisa perhatikan atau pergunakan EMA 34 dan 55 garis warna biru dan kuning ini ya. Nih, ini posisinya di sekitar 22.500-an dolar yang hampir di testing gitu ya, dan ya istilahnya belum disentuh gitu. Bisa aja di kisaran ini dia nyentuh dulu, bikin tail candle kemudian naik ya, kurang lebih seperti ini nih. Bikin tail candle ke bawah atau sedikit lebih ke bawah di sekitar 22.300, 22.200 dolar gitu. Itu masih possible untuk divisit sama si Bitcoin jikalau memang dia mungkin nanti malam masih volatile gitu ya, bikin tail candle jarum dulu ke bawah sebelum naik lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi harapan saya pribadi nanti ujung-ujungnya semoga seperti ini bentukan candlenya, bullish hammer.
gitu. Jadi itu menjadi salah satu indikasi ataupun pertanda awal yang cukup baik untuk si Bitcoin. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian next untuk si Bitcoin secara time frame hourly atau 1 jamnya. Ya, kita bisa lihat lebih detail lagi. Jadi terakhir kali dia sudah sentuh di area kakek Fibo ya, di zona warna hijau ini. Ini adalah area demand-nya dari si Bitcoin. Sebelumnya kita bisa lihat atau perhatikan ya. Ini menjadi resistance, support, ya resistance, and then support terakhir kali ya, sebelum mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kemudian dia drop lagi dan ini masih berfungsi untuk menjadi supportnya dari pergerakan si Bitcoin secara hourly time frame. And ya, semalam itu sempat nge-spike ya sampai testing di box warna orange ini di sekitar 23.400-an, kemudian kena reject cukup kuat. Nah, kemudian dia testing kembali nih di sekitar 22.700 dolar. Maka untuk short posisi saya yang kemarin itu sudah saya lepas lah, kan untuk scalping aja gitu ya. Nggak kena stop loss karena kan kemarin saya setting di stop lossnya tuh di kisaran 23.600 dolar gitu ya. Dan TP-nya kan kemarin saya setting di 22.610 dolar. Itu kemarin malam ya sudah saya lihat dia lanjut koreksi atau ngetes kisaran 22.700-an, sudah saya take profit aja udah itu teman-teman ya. Jadi cuma scalping iseng aja. Dan sekarang ini posisinya ya, kalau misalkan diperhatikan lebih lanjut lagi atau lebih clear lagi, ini akan saya hapus dulu ya di kisaran area sini biar lebih enak ngeliatnya. Nah, oke. Ini sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan trendline ya. Trendline di sini ini terbentuk sebuah trendline ya, garis warna merah ini, and then di bagian atasnya itu terbentuk sebuah garis trendline resisten juga kurang lebihnya. Dan ya, semalam ini sempat nge-spike. And then saya pribadi lihat nih, dia ngetes cuman sampai sini aja, kemudian mendapati rejection yang cukup strong, bahkan dipukul mundur lagi ya. Masuk kembali ke demand area, dan ya jadi bisa dibilang ini seperti false break terhadap falling wedge pattern. Jadi falling wedge pattern itu adalah salah satu bullish pattern gitu ya. Jadi memang ini adanya ataupun menandakan gitu ya. Oke, dia udah nyentuh di area demand-nya atau support pentingnya. Kemudian ya adanya reaksi dari buyer, nge-spike harganya, ya harganya naik, ya istilahnya ada uang besar masuk lah gitu ya, sorong harganya naik. Tapi at the same time di area sini aja udah dipukul mundur lagi dengan penurunannya yang bisa dibilang lumayan signifikan gitu ya. Berarti memang untuk jangka pendeknya, ingat, untuk jangka pendeknya ya, kalau misalkan dilihat dari pergerakan tadi malam, dari buyernya itu belum benar-benar siap dalam tanda kutip ya untuk membawa lagi si Bitcoin itu terbang lebih tinggi, mungkin ke kisaran 25.000, 26.000 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang masih adanya possible ataupun indikasi untuk dia bisa melanjutkan penurunannya. At least kalau misalkan Bitcoin ini mampu ya bahkan ngebreak dari box warna merah ini di kisaran 24.000 sampai 24.300 dolar. Kalau ada area sini benar-benar mampu di break, nah baru itu adalah salah satu pertanda yang baik untuk si Bitcoin. Tapi kalau misalkan let's say dia cuman naik sampai kisaran 23.200, kemudian kena reject seperti semalam ini, ya ini adanya indikasi untuk dia bisa melanjutkan penurunannya, bahkan lebih drop lebih bawah lagi gitu ya. Kemarin sudah saya infokan dengan tarikan kakek Fibo yang menggunakan bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low-nya. So di sini ya next target itu di sekitaran 22.290 dolaran, dan posisinya ini kan kita beberapa kali ngetes di area demand-nya itu benar-benar precisely di retracement 0,5-nya atau sekitaran 22.750 dolar. So kalau misalkan dia drop lagi sedikit lebih bawah, kita ataupun ya mungkin kita sama-sama ya bisa menggunakan outlook yang ini. Ini akan saya geser ke time frame 4 jam aja. And yes ya, di sini dia membentuk sebuah channel ya yang perlahan-lahan kita bisa lihat, bisa kita manfaatkan untuk bagian atasnya sebagai resistance pastinya, dan di bagian bawah ini menjadi support. Ya, jadi kurang lebihnya ya dia masih bermain di dalam channel ini. Jadi kalau misalkan dia melanjutkan penurunannya pun di situ adanya confluence of support. Kita bisa lihat sebelumnya di box warna ungu ini yang sudah saya tandain ya. Ini sebelumnya di support, and then terakhir kali ini menjadi resistance. Gitu ya. Dan kalau saya sedikit extend ya, di sini dekat sekali dengan retracement 0,6, sekitaran 22.200-an dolar. So, di kisaran area sini ya, di kisaran let's say area 21.800 sampai 22.200 dolar itu adalah area krusial atau menjadi next target penurunan si Bitcoin. Jikalau memang terjadi rejection kembali, untuk si Bitcoin bisa mengalami ataupun melanjutkan penurunannya, at least ngetes ke kisaran bagian bawah dari si channel ini dengan beberapa area support sebelumnya gitu. Jadi memang ini adalah area yang ideal lah untuk menjadi target next
koreksinya si Bitcoin secara time frame hourly-nya. Jadi palingan itu dulu yang nanyain area-area yang krusial untuk si Bitcoin secara hourly-nya bagaimana ya dan lain sebagainya. Ya saya pribadi ya mungkin outlook yang ini bisa ya kurang lebih bisa digunakan lah. Kalau misalkan let's say dia benar melanjutkan penurunannya, ngetes di kisaran ini mendapati reaksi yang lumayan signifikan, and then dia melanjutkan penguatannya, ya kita lihat dulu kalau misalkan secara channel ini ya, ini secara channel ini bisa sampai kisaran 26-27 ribuan dolar gitu ya. Jadi kalau misalkan secara channel, plus juga ini adalah di lowestnya dia waktu bikin tail candle pada tanggal sebentar 12 Mei 2022 nih. Zona atau box warna merah ini akan saya extend little bit. Nah ya, jadi pas banget ini kurang lebihnya adanya confluence of resisten di kisaran area sekitar 26.500 sampai sekitar 27.000 dolar. Jadi palingan itu aja teman-teman yang area yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan bahkan dia drop dari box warna ungu ini, wah ini bisa ngeliat dia drop lebih bawah lagi. Maybe visit ke kisaran 20.700-an, 20.800 dolar sekitar range area situ. Jadi palingan ini dulu aja beberapa area yang benar-benar perlu diperhatikan untuk si Bitcoin. Semoga bisa membantu buat teman-teman yang mungkin lagi bingung dan lain sebagainya. Jangan lupa kalian dior lagi analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video profit.